Hai guys, shalom. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan seperti biasa teman-teman sedikit membahas tentang atau di salah satu video dari YouTube, khususnya di channel Membuka Islam. Tapi entah kenapa itu channel raib hilang, tiba-tiba hilang di telan bumi gitu. Nggak tahu ya. Mungkin ada yang ngebom kali ya. Teman-teman mohon maaf juga kalau saya baru muncul lagi dikarenakan kesibukan saya sebagai pengacara alias pengangguran banyak acara. Tapi nggak apa-apalah. Oke teman-teman, dalam hal ini saya bukan bermaksud untuk mengajari siapa-siapa ya. Tapi saya sekedar membagikan pemahaman Alkitab dalam perspektif atau wawasan yang berbeda. Karena saya percaya bahwa tidak ada yang tidak bisa dijawab oleh Alkitab selama Roh Kudus itu hadir di dalam hati kita sebagai pembimbing dan pengajar. Oke teman-teman, sebelumnya kita simak dulu yuk video berikut ini. Melanjutkan keterangan video yang kemarin ya, entah kemarin itu kapan. Ini kami ambil intinya saja video yang kemarin ini. Kita cuman menyarankan ke semua saudara Kristen, marilah kita mengkaji kembali Alkitabnya. Itu saya pernah masuk jaringan teroris itu karena juga pertama kalinya juga sangat yakin, percaya banget kalau itu jalan yang benar. Ternyata jalan itu salah, karena yang kami dapat itu setelah saya kaji kembali, ternyata ayat-ayat yang disampaikan itu ayat-ayat comotan saja dari Al-Quran. Video yang kemarin, yang durasi terakhir ya, kami membuka Keluaran 3 ayat 14. Yang akan kami bahas, apakah benar terjemahan itu, yaitu aku adalah aku. Ya kita baca dulu ya, langsung baca dulu biar tahu ayatnya. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Sekalian kami bacakan di dalam tanda bintang itu merujuk ke Wahyu 1 ayat 4 dan 8. Kita baca yang ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku adalah Alfa dan Omega. Ini semuanya berpikir itu adalah Yesus. Apakah benar itu adalah Yesus? Padahal kalau dipahami dalam satu ayat itu saja sudah jelas kalau itu firman Tuhan Allah. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ya berarti kan Allah, bukan Yesus. Yang ada dan yang sudah ada. Apakah Yesus ini sudah ada di zamannya Musa? Kan belum. Ini kan tadi merujuknya di Keluaran 3 ayat 14. Dan yang akan datang yang maha kuasa. Jadi maksudnya yang sudah ada ya sejak dulu, sudah ada sejak dulu sebelum Musa. Ini kedepannya pun yang akan datang juga sama, masih Allah itu juga, bukan Yesus ini yang akan datang yang maha kuasa ini. Sebagai bukti kalau ini bukan Yesus, Alfa dan Omega ini sedikit pun nggak ada merujuk kepada Yesus, nggak ada itu. Nah teman-teman, sebelum saya bahas lebih dalam dari uraian video tersebut, ada satu kesalahan atau ketidaktahuan orang di dalam video itu. Harus saya jelasin dulu ya. Menurut orang di dalam video itu, apakah Yesus sudah ada sebelum Musa? Nah, ternyata di sini orang itu lupa ingatan dengan kajiannya ya. Bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Dalilnya di Yohanes 5 ayat Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-58. Nah, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, teman-teman, jadi Abraham itu lebih dulu ada dibandingkan Musa yang mungkin saat itu belum lahir, bahkan belum ada lah ya. Nah, dari situ saja orang ini udah salah kaprah ya teman. Apalagi untuk hal-hal yang lainnya itu udah pasti ngaco juga.
Jadi paham ya teman-teman. Jadi apa yang diuraikan dalam video tadi bahwa Yesus belum ada di zaman Musa, itu ngawur. Karena faktanya Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, itu artinya sebelum Musa dan Abraham ada, Yesus itu sudah ada. Nah, paham ya teman-teman? Terus kemudian tentang ayat, aku adalah Alfa dan Omega. Menurut orang di dalam video tadi, kata aku adalah Alfa dan Omega itu bukan ditujukan kepada Yesus. Katanya, itu Allah sendiri. Nah teman-teman, rupanya orang ini juga pinter ya. Pinter memotong-motong ayat. Yuk teman-teman kita baca ayat lengkapnya. Siapa sesungguhnya yang berbicara di ayat itu? Di kitab Wahyu pasal 1 ayat 7 sampai 8. Sebentar ya teman-teman, saya buka dulu ayatnya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, amin. Nah, jadi teman-teman, nah, kalau orang di dalam video itu bilang bahwa aku adalah Alfa dan Omega itu bukan Yesus, lantas kata dia di ayat 7 sebelumnya, itu kepada siapa guys? Nah, terus kalimat telah menikam dia, itu ditujukan kepada siapa kalau bukan Yesus? Silahkan dijawab ya. Nah, jadi teman-teman, jadi jangan asal nyomot ayat, tapi sendirinya motong ayat seenaknya. Nah, paham ya teman-teman? Jadi jelas, aku adalah Alfa dan Omega, itu adalah Yesus yang mengatakannya. Dan lebih ditegaskan lagi itu di kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Saya bacain deh. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup, sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya teman-teman, jadi itu lebih dijelaskan lagi, paham ya? Nah, yuk kita simak lagi video selanjutnya. Ayat kedua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Di ayat ini, malaikat Tuhan, kok bisa-bisanya Tuhan itu berteofani menjadi api? Berteofani itu mudahnya itu begini, berteofani itu ya berubah atau menjelma menjadi api atau apalah, seperti di Kejadian 18 itu menjadi 3 orang, salah satunya adalah Tuhan. Nah, itu berteofani, itu penjelasan mudahnya. Nah teman-teman, tadi kan disinggung masalah teofani ya. Memang dalam ajaran Islam, istilah teofani atau penampakan Tuhan itu tidak pernah dijelaskan dan disinggung sama sekali, walaupun sebenarnya itu ada. Karena menurut pemahaman mereka bahwa Allah itu tidak bisa dilihat dan Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nah, Allah memang tidak bisa dilihat, tapi bukan berarti Allah tidak bisa menunjukkan kehadirannya dalam kemahakuasaannya. Nah, dalam konteks inilah Allah menampakkan dirinya kepada Musa melalui nyala api
yang keluar dari semak-semak berdasarkan kitab Keluaran pasal 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Nah, teman-teman, memang peristiwa itu disaksikan oleh Musa sendiri. Nah, terus mengapa Allah harus menampakkan dirinya seperti itu? Itu tidak lain semata-mata Tuhan Allah ingin menyatakan dirinya kepada Musa bahwa Allah itu nyata dan hadir di tempat itu untuk menyertai umatnya. Paham ya teman-teman? Jadi sekali lagi saya tegaskan, Allah memang tidak bisa dilihat, tapi bukan berarti Allah itu tidak bisa menunjukkan atau menampakkan dirinya melalui perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti tadi ya. Nah, terus sebenarnya peristiwa ini juga ada dalam Al-Quran. Jadi ketika itu Allah menampakkan dirinya kepada Musa melalui api di sebuah pohon. Nah, kemudian Allah memanggil Nabi Musa di balik pohon itu. Dan di ayat lain juga di Quran surat Al-A'raf ayat 43. Nah, teman-teman muslim silahkan baca sendiri ya. Bisa lihat kan? Nah, di situ ada kata ketika Tuhan menampakkan kepada gunung itu. Nah, jadi ternyata teman-teman jelas ya di Al-Quran juga ada ayat-ayat seperti itu. Nah, teman-teman, kalau Tuhan Allah saja bisa menunjukkan atau menampakkan dirinya dalam wujud atau melalui nyala api atau tiang api atau tiang awan, tentunya dalam hal menampakkan diri sebagai manusia seperti Yesus, itu sangat mungkin. Yang tidak mungkin itu kalau manusia menjadi Tuhan. Tetapi kalau Tuhan menjadi manusia, itu sangat mungkin dong. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Paham ya teman-teman? Oke, kita simak lagi video berikutnya. Kaitan dengan pengutusan, Alkitab ada menulis bahwa Allah dapat mengutus Allah. Nah, apakah maksudnya ini? Nah, dari link ini jawabannya adalah Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Di keterangan berikutnya ini dihubungkan dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Kalau firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi Yesus. Firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil. Jadi firman yang keluar dari mulut itu adalah Yesus dan akan melaksanakan yang dikehendaki itu dan akan berhasil. Begitu maksudnya. Apa benar firman itu adalah Yesus? Kita coba di Yesaya 55 itu di ayat sebelumnya. Di ayat 10-nya, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku. Ayat 11 di link tadi ya. Berarti firmanku itu adalah hujan, salju. Jelas kan bukan Yesus tetapi hujan dan salju. Kok bisa-bisanya itu kok firmanku itu adalah Yesus. Nah, hujan salju itu tidak kembali lagi ke langit tetapi mengairi bumi. Lalu tugas-tugasnya itu yang membuat subur tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur. Nah, itu tugas-tugasnya itu. Kok bisa-bisanya merujuk ke Yesus itu firmanku itu. Memangnya Yesus itu hujan, Yesus itu salju. Di ayat 11 itu mengatakan melaksanakan apa yang ku kehendaki, yaitu tugas-tugasnya hujan itu apa? Ya mengairi bumi biar subur, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, itu berhasil itu melaksanakan tugasnya yang dikehendaki Allah itu berhasil. Bukan Yesus, jauh amat. Makanya inilah yang namanya nyomot-nyomot ayat.
Masa dicomot ayat 11 doang? Demikianlah firmanku, firman itu adalah Yesus. Ya inilah namanya maling ayat itu. Ya kami berani bilang maling ayat biar saudara Kristen itu pada mengkaji kembali, tidak salah jalan, tidak cuman jadi korban link Kristen ataupun jadi korban gereja mingguan doang. Kami bilang ini parah kalau cuman nyomot ayat itu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan Allah mengutus Allah, itu sebenarnya bukan suatu hal yang sulit untuk dipahami ya. Itu sama halnya dengan Allah mengutus firman-Nya. Nah, dalam konteks ini kan yang punya kepentingan itu adalah Allah sendiri. Allah itu kan roh yang berkuasa, bukan roh yang bisu. Dan rohnya yang berkuasa itu hadir di mana saja. Nah, jadi jangan dibuat bingung seperti orang dalam pidato tadi ya, teman-teman. Nah, terus berkaitan dengan kitab Yesaya ayat 55 Kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 11 tentang kalimat firman-Ku. Saya akan bacakan lagi. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, teman-teman, jadi orang ini menyimpulkan bahwa firman-Ku yang dimaksud di ayat itu adalah segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, seperti hujan dan salju, termasuk tumbuh-tumbuhan. Dan orang ini juga menyimpulkan bahwa kalau Yesus pun sama diciptakan, bukan sang firman itu sendiri. Nah, teman-teman, padahal di dalam Kolose 1 ayat 16 itu jelas sekali ya dikatakan bahwa di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Kita baca. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, teman-teman, siapakah Dia di ayat itu, guys? Kalau bukan Yesus sang firman itu sendiri. Jadi paham ya, teman-teman. Nah, firman Allah adalah firman yang bekerja terus-menerus, bukan firman yang mati. Dan di kitab Yesaya 55 ayat 10 sampai 11 itu menjelaskan bahwa firman Allah tidak akan kembali dengan hampa, melainkan Dia akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah, seperti hujan dan salju turun dari sorga, turun dari langit dan mengairi bumi dan membuatnya subur. Jadi tidak kembali ke situ ya, tetapi mengairi bumi dan membuatnya subur. Nah, terus lebih jelas lagi kita lihat di Mazmur 33 ayatnya yang ke-9. Nah, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Nah, teman-teman, begitulah cara kerja cara kerja Allah melalui firman-Nya. Karena tanpa firman-Nya, Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa, alias mati, bahkan bisu ya, teman-teman. Nah, makanya Allah dengan firman-Nya itu tidak bisa terpisahkan gitu. Jadi itu Dia selalu ada dan tetap ada dalam kealahannya yang esa. Nah, paham ya, teman-teman? Oke, semoga apa yang saya uraikan tadi itu dapat menjadi masukan untuk teman-teman, khususnya yang mendalami Bible ya, atau firman Tuhan.
Oke teman-teman, terima kasih. Salam damai. God bless you ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.